Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Coba pikirin deh, kamar mandi. Mungkin ini ruangan paling pribadi di rumah kita ya kan? Tempat kita siap-siap pagi hari atau rileks sebelum tidur. Tapi, gimana kalau saya bilang ruangan yang paling kita percaya ini ternyata punya sisi gelap. Ada bahaya tersembunyi, terutama buat orang tua kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini bukan cuma sekedar angka atau teori ya, ini kisah nyata, kesaksian langsung dari keluarga Bu Zahra. Bayangin, pagi yang harusnya biasa aja tiba-tiba jadi mimpi buruk. Cuma gara-gara satu suara bruk dari kamar mandi, hidup satu keluarga berubah total. Cerita ini jadi pengingat yang nyesek banget kalau bahaya itu nyata dan deket banget sama kita. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya. Tapi setelah dengar cerita Bu Zahra tadi, kita jadi harus mikir ulang. Kamar mandi yang kita anggap aman ternyata bisa jadi zona paling bahaya di rumah. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 kebiasaan sepele yang bisa berakibat fatal itu. Oke, ini dia peta kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu bahaya tersembunyinya. Terus kita bahas kesalahan nomor satu, terpeleset. Lanjut ke jebakan air panas, bahaya mengejan di toilet, gerakan yang buru-buru, dan terakhir soal berdiri tiba-tiba. Semuanya bakal kita bedah. Dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya? Yuk kita mulai. Cerita pribadi tadi emang bikin kita tersentuh, tapi biar kita benar-benar paham seberapa besar masalah ini, kita harus lihat angkanya. Dan jujur, data yang bakal kita lihat ini lumayan bikin merinding. Lihat angka ini, 80%. Gila kan? Menurut CDC, itu lembaga kesehatan di Amerika, 80% dari semua kasus jatuh yang fatal yang menyebabkan kematian pada lansia itu terjadinya di kamar mandi. Coba bayangin, 8 dari 10 insiden mematikan lokasinya sama. Dan jangan pikir ini cuma masalah di luar negeri ya. Nggak sama sekali. Data dari Kemenkes kita sendiri nunjukin lebih dari seperempat, tepatnya 27%, cedera dan stroke pada lansia di Indonesia kejadiannya ya di kamar mandi. Ini cuma ngebuktiin satu hal. Secara statistik, kamar mandi itu beneran lokasi paling rawan di dalam rumah. Oke, kita masuk ke kesalahan pertama. Ini yang paling umum, paling sering terjadi dan jujur, paling sering kita anggap sepele. Bahaya dari lantai yang basah dan licin. Nah, ini persis yang dialami Bu Zahra. Lantai keramik, air, sabun, itu kombinasi maut. Apalagi kalau sudah di atas 60 tahun, refleks kita kan melambat. Keseimbangan juga udah nggak sebagus dulu. Satu gerakan kecil aja, kayak ngangkat kaki buat sabunan, bisa berujung fatal. Jatuh, kepala kebentur, dan terjadilah stroke. Tapi kabar baiknya solusinya tuh praktis banget dan bisa langsung kita lakuin. Pertama, pasang pegangan dinding atau grab bar, wajib. Kedua, pakai keset anti-slip. Ketiga, coba deh biasain mandi sambil duduk di bangku kecil. Keempat, pastiin lampunya terang. Dan terakhir, jangan taruh barang-barang nggak penting di lantai. Perubahan kecil kayak gini bisa nyelamatin nyawa loh. Sekarang kita lanjut ke kesalahan kedua. Sesuatu yang kita anggap nikmat bahkan mewah, yaitu mandi air panas. Siapa sangka suhu air yang salah bisa jadi pemicu stroke yang diam-diam mematikan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Air yang kepanasan di atas 40 derajat Celcius itu bikin tubuh kita kehilangan banyak cairan alias dehidrasi. Akibatnya, tekanan darah jadi naik turun gak karuan. Dan yang paling bahaya, darah jadi lebih kental. Kalau darah kental, resiko gumpalan darah yang bisa menyumbat ke otak jadi makin tinggi. Jadi, suhu yang pas itu bikin rileks, tapi suhu yang salah itu bahaya. Oke, kesalahan ketiga ini jujur mungkin yang paling bikin kaget. Sebuah tindakan yang kita semua pernah lakukan pas lagi sembelit, ternyata bisa jadi pemicu langsung stroke yang fatal. Secara medis, ini ada namanya manuver Valsalva. Gampangnya gini deh, pas kita nahan napas terus ngeden sekenceng-kencengnya, tekanan di dalam kepala kita itu melonjak drastis. Nah, buat lansia yang pembuluh darahnya mungkin udah nggak sekuat dulu, lonjakan tekanan mendadak ini bisa bikin pembuluh darah di otak pecah. Inilah yang namanya stroke hemoragik. Pencegahannya itu ada di kebiasaan kita, bukan di obat. Banyakin makan serat sama minum air putih. Terus coba deh pakai bangku kecil buat ganjel kaki, biar posisi lutut lebih tinggi. Ini bantu banget. Dan yang paling krusial, jangan pernah nahan napas pas lagi di toilet. Kalau sembelitnya parah, jangan didiemin, langsung ke dokter. Oke, lanjut ya. Bahaya berikutnya ini datang dari kelalaian kecil.
Gerakan-gerakan simpel yang kita lakukan dengan tergesa-gesa ternyata jadi penyebab utama jatuh dan stroke akibat benturan. Masih ingat cerita ibu berusia 74 tahun yang bangun tengah malam, niatnya cuma mau ke toilet, tapi karena buru-buru, gelap-gelapan gak nyalain lampu, akhirnya kesandung, kepalanya kebentur wastafel, dan pendarahan otak. Hal sepele kayak bungkuk ngambil sabun atau muter badan kekencengan itu bisa berakibat fatal. Pelan-pelan aja. Nah, kita sampai di kesalahan terakhir. Dan ini mungkin yang paling sering diabaikan. Sebuah kebiasaan yang kelihatannya sepele banget tapi dampaknya bisa mematikan. Berdiri terlalu cepat. Kondisi ini namanya hipotensi ortostatik dan ini umum banget di kalangan lansia. Simpelnya gini, pas kita duduk atau jongkok lama, darah kan ngumpul di bagian bawah tubuh. Nah kalau kita langsung berdiri gerasa-gerusu, jantung sama pembuluh darah kaget. Gak sempat mompa darah balik ke otak dengan cepat. Akibatnya, otak kekurangan oksigen sesaat, pandangan jadi gelap, pusing, dan akhirnya bisa pingsan terus jatuh. Solusinya gampang banget diingat, cuma 3 langkah. Berhenti, tunggu, bergerak. Pertama, setelah selesai urusan di toilet, jangan langsung berdiri. Berhenti dulu, duduk tegak sekitar 15 detik. Kedua, pas berdiri, pelan-pelan sambil pegangan. Tunggu lagi 10 detik. Nah, kalau udah kerasa stabil, baru deh bergerak atau jalan. Simpel kan? Jadi, kita rekap cepet ya. 5 kebiasaan fatal di kamar mandi. Pertama, terpeleset. Kedua, air mandi yang kepanasan. Ketiga, mengejani toilet. Keempat, gerak buru-buru. Dan kelima, berdiri terlalu cepat. Semuanya kelihatan sepele, tapi ternyata konsekuensinya serius banget. Nah, ini dia pesan utamanya. Stroke itu bukan takdir yang datang gitu aja. Stroke itu dibangun, ditumpuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang salah. Tapi, kabar baiknya adalah karena itu dibangun dari kebiasaan, artinya itu juga bisa dicegah dengan mengubah kebiasaan. Kuncinya ada di pengetahuan dan kehati-hatian kita sendiri. Setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bukan nanti deh atau kapan-kapan. Tapi hari ini, sekarang juga, satu perubahan kecil apa yang mau Anda lakukan? Mungkin mau pasang pegangan, beli keset anti-slip, atau sekedar berjanji sama diri sendiri untuk nggak lagi gerak buru-buru di kamar mandi? Coba pikirkan, karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat nyawa esok hari.